Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam belajar dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita biasakan terlebih dahulu tetap menjaga kesehatan ya. Protokol kesehatan di rumah tetap dijaga ya. Yaitu dengan salah satunya cuci tangan ya. Baiklah, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adikku semua, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran 3, yaitu tentang aku anak soleh. Nah, jadi semua, saya yakin semuanya adalah anak-anak yang soleh ya, anak yang soleh dan soleha ya. Anak yang soleh tentunya melakukan perilaku atau perbuatan yang terpuji ya. Salah satu perbuatan terpuji yaitu yang pertama apa? Salah satunya yaitu perbuatan atau perilaku jujur. Nah, adik semua tahu nggak apa artinya jujur? Baiklah, jujur itu adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Apa yang diniatkan oleh hati diucapkan oleh lisan dan ditampilkan dalam perbuatan. Memang itulah yang sesungguhnya terjadi dan sebenarnya. Jadi intinya apa yang adik-adik niatkan, apa yang diniatkan dalam hati, maka lakukanlah sesuai apa yang diniatkan dalam hati. Apa yang kita ucapkan dengan lisan, maka perbuatan kita atau lakukanlah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Ya. Nah, itu ya pengertian tentang jujur. Kejujuran dapat membawa kepada kebenaran dan kebenaran dapat mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan dipercaya banyak orang ya. Banyak teman nanti yang percaya dan akan membawa kita kepada kesuksesan ya. Semakin orang percaya kepada kita, maka semakin banyak teman kita, maka semakin akan membawa kita kepada kesuksesan ya. Percaya? Iya, harus percaya. Maka itu adik-adik semua, marilah kita selalu berbuat jujur ya. Nah, adik-adik semua pernah nggak mendengar sebuah kisah tentang gadis penjual susu yang jujur pada masa Umar bin Khattab? Nah, ceritanya yaitu sebagai berikut ya, jadi simak. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Kemudian dengan tersenyum anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali, inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini.
Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Terus ibunya pun berkata, namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Kemudian anaknya pun menjawab, jangan Bu, dari situ melarangnya. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar, percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Kemudian ibunya pun menjawab lagi, bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata ibu itu, saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Kemudian gadis remaja itu pun berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Kemudian keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur dalam mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja kepada orang tua ya. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Nah, apakah kalian tetap belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar atau saya belum belajar. Nah, itu ya. Apa sih keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan terpercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya apa? Anak semua? Yaitu yang dapat dipercaya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita menjadi tenang, sedangkan berdusta atau berbohong membuat hati kita menjadi was-was ataupun tidak tenang. Kejujuran merupakan salah satu dari akhlak terpuji, yaitu akhlakul karimah atau mahmudah. Begitu ya tentang jujuran dan hikmah perilaku jujur ini, yaitu yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman tentunya. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup.
Itulah eh, tentang kejujuran ya, dan hikmahnya ya itu tadi. Bagaimana anak-anak semua siap untuk berlaku jujur? Ya harus, kita harus biasakan berlaku jujur ya, melakukan perilaku jujur ya. Kemudian perbuatan terpuji yang lainnya yaitu amanah. Jujur dan amanah ini selalu berdekatan ya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Maksudnya sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan oleh orang lain kepadanya. Amanah dapat berupa pesan, ucapan, perbuatan, harta, tugas, atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Misalnya kita dititipkan oleh seseorang untuk menjaga sesuatu, maka kita pun harus menjaganya, jangan sampai titipan tersebut berkurang ataupun tidak terjaga ya, atau tidak terawat. Itu salah satu contohnya ya. Dengan demikian orang yang dapat menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang khianat atau tidak bertanggung jawab. Nah itu dari semua ya tentang pengertian tentang amanah ya. Selanjutnya jenis-jenis amanah. Ini dibedakan menjadi 3 macam apa saja. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini ya, kita selalu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang umat muslim ya. Misalnya kita disuruh beribadah, maka beribadahlah bisa sesuai waktunya. Misalnya sholat 5 waktu, maka kita kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk agar selalu taat kepadanya ya. Ini salah satu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang yang harus segera dikirim, maka kita lakukanlah atau jagalah barang titipan tersebut atau pesan tersebut ya, sesuai dengan apa yang kita telah terima ya. Kita harus menjaganya ya, kita harus menyampaikannya ya sesuai dengan sebelumnya yang kita telah terima. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri kita. Ya, salah satunya kita harus menjaga diri kita ya. Misalnya agar kita selalu sehat, maka kita lakukanlah penjagaan dan merawat diri kita tentunya ya, karena apa yang ada pada diri kita ini merupakan milik Allah semuanya ya. Kemudian kita bisa meneladani amanah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya ya. Pada dalam berdagang beliau
selalu bersikap amanah. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, itu ya, kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sih cara meneladaninya? Nah, cara meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, adik-adik semua harus rajin belajar. Ya, itu harus rajin belajar. Sebagai siswa, maka harus rajin belajar atau menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya ya, dari kecil sampai tua sampai meninggal, maka harus belajar, rajin belajar. Yang kedua yaitu menjaga nama baik orang tua kita ya. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang tua kita ya. Jaga pokoknya nama baik orang tua kita ya. Terus yang ketiga mengerjakan tugas sekolah. Nah ini ya, sebagai siswa tentunya pasti setiap hari mendapatkan pelajaran dan tugas dari guru. Maka dari itu merupakan amanah, berarti adik-adik semua harus mengerjakannya ya. Kemudian yang keempat yaitu menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, ini juga merupakan amanah. Nah, adik-adik semua jangan sampai juga menjelek-jelekan guru ataupun sekolah. Kita harus menjaga nama baik guru dan sekolah ya, ataupun lingkungan kita semua ya. Misalnya di ruang kelas. Nah, kita harus menjaga ruang kelasnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan misalnya ya, itu menjaga kebersihan. Nah, itu salah satu perbuatan amanah ya, sifat amanah yang pada diri adik-adik semua ya. Silahkan adik-adik semua mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Pak Guru. Baiklah, itu saja yang Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Sekian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.